Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ferinanda, NPM 2041022. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan UTS soal Big Data ya. Yang pertama, berikan 3 contoh penerapan Big Data analisis dalam bidang sosial media yang kamu ketahui. Pada soal pertanyaan yang pertama, di sini saya akan menjawab, Big Data juga mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi para pengguna smartphone ataupun tablet. Aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kalian tentu mengumpulkan data untuk keperluan para pengguna smartphone ataupun tablet. Seperti contohnya, ada beberapa contoh yang saya ambil, seperti contohnya aplikasi GPS atau Google Map ya. Tentu juga mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan lokasi Anda atau kalian. Yang kedua adalah updatean foto dan status yang para pengguna Twitter mengupload bagian dari data setiap harinya. Lebih dari 400 juta Twitter yang dikirimkan ke Twitter. Dan bagi para pengguna YouTube, ada 72 jam video yang diupload setiap menitnya. Dan contoh terakhir adalah WhatsApp, di mana aplikasi WhatsApp ini ada peranan penting Big Data untuk menyimpan kontak WhatsApp contohnya. Soal yang kedua adalah jelaskan perbedaan data yang terstruktur dengan data yang tidak berstruktur dan berikan masing-masing 4 contoh. Yang pertama adalah jenis data struktur atau data tradisional dapat diproses, disimpan, dan diambil dalam format tetap. Jenis data ini disimpan dalam bentuk tabel, baris, kolom yang normal, disimpan dalam Excel atau spreadsheet, di mana informasi pada data sangat terorganisir dan dapat dengan mudah diakses dari database dengan algoritma mesin pencari sederhana. Contohnya, data struktur adalah data sensor, data penjualan pada perusahaan, data karyawan dalam database perusahaan dengan detail yang berstruktur seperti detail data, diri karyawan, posisi pekerjaan, gaji, lainnya ditampilkan secara terorganisir. Yang kedua, jenis data non-struktur ya, merupakan jenis data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel, tetapi skema yang tidak sama dengan tabel biasa yang hanya terdiri dari baris dan kolom. Data semi-semi struktur mengandung format data terstruktur dan tidak struktur. Contohnya adalah data dalam bentuk file CSV, file XML, dan file JSON. Soal yang ketiga, berikan 3 contoh penerapan metode text mining atau statement analisis saat ini. Text mining merupakan penambangan pengetahuan dari data yang berupa teks, dan data jenis ini sifatnya tidak berstruktur. Ya, contohnya adalah salah satu contoh text mining, penggunaan email atau electronic mail merupakan salah satu fasilitas internet yang murah dan mudah untuk digunakan kalangan jenis. Contoh kedua adalah aplikasi WK, di mana aplikasi WK memiliki algoritma dan fungsional tools yang mendukung. Machine learning ini sangat cocok untuk digunakan analisis data dan permodalan prediktif. Yang terakhir adalah contohnya aplikasi Knime adalah salah satu contoh aplikasi data mining lainnya yang bisa kamu gunakan. Alat ini beroperasi pada konsep pipa data modular yang terdiri dari berbagai machine learning dan data mining yang disatukan. 4. Berikan satu contoh kasus penerapan Big Data dengan menggunakan Apache Spark. Jelaskan. Apache Spark adalah salah satu contoh tren terbaru dan terpanas dalam domain teknologi.
Abstrak adalah kerangka kerja dengan potensi tertinggi untuk mewujudkan hasil perkawinan antara big data dan pembelajaran mesin, pengembangan aplikasi, dan ilmuwan. Data umumnya menggabungkan Spark ke dalam aplikasi mereka untuk membuat query, menganalisis, dan mengubah data dalam skala besar dengan cepat. Carilah satu judul jurnal internasional atau nasional tentang topik big data analisis yang menurut kalian menarik. Poin A-nya, jelaskan permasalahan apa yang diangkat dari jurnal tersebut dan apa yang diukur. Poin B, jelaskan framework, model, metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang poin C-nya, jelaskan hasil analisa yang didapatkan dengan penerapan big data analisis. Studi implementasi sistem big data untuk mendukung kebijakan komunikasi dan informatika. Studi implementasi sistem big data untuk mendukung kebijakan komunikasi dan informatika. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif untuk mendalami kebutuhan yang ada. Dalam menemukan alternatif implementasinya, penelitian ini menggunakan metode Modified Waterfall karena batasan penelitian ini tidak mencakup pembuatan dan implementasi sistem. Maka, jika mengacu pada Modified Waterfall terhadap yang dilakukan hanya sebatas tahapan sistem desain. Oleh karena itu, dengan mengacu pada metode ini, setelah mempertimbangkan batasan penelitian yang diterapkan, yang poin A-nya metode penelitian, studi literatur, monitoring media, PAMEDI, Paquest media, inteligensi, dan yang terakhir ada karakteristik big data. Setelah menjawab 5 pertanyaan di atas, apa rencana penelitian kedepannya yang akan kalian lakukan atau ide yang kalian tawarkan terkait dalam big data analisis? Jawaban nomor 6. Kita kan sekarang berada di posisi era digital yang telah melahirkan informasi yang tak terbatas dan mutakhir, yaitu munculnya big data. Keberadaan big data ini bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan dalam upaya melakukan identifikasi masalah mengenai sebuah isu yang berkembang di semua kalangan. Big data terdiri atas kumpulan data dari berbagai saluran informasi digital. Salah satunya adalah melalui saluran media sosial. Pada saat ini, krisis informasi yang saya harapkan untuk kedepannya adalah mendefinisikan krisis karena untuk memahami sebuah krisis yang terjadi untuk kedepannya. Mengidentifikasikannya terlebih dahulu, setiap krisis yang muncul disertai karakteristiknya tersendiri. Berikut bisa memanfaatkan sumber informasi big data untuk mempercepat pelaksanaan program apapun yang telah dilakukan untuk melihat big data mengidentifikasikan masalah dengan melakukan tahapan media sosial. Di era kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini, keberadaan media sosial udah tak bisa dipisahkan lagi dari aktivitas masyarakat dunia atau semua kalangan. Mungkin jawaban dari saya segitu. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyebutan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.